Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hada Mansyah, NIM 1905112127 dari kelas 19B. Saya akan menjelaskan mengenai materi Perang Dunia Pertama sebagai tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Sejarah Indonesia 3 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurdiansyah MPD. Simak terus videonya ya. Perang Dunia I. Perang Dunia I adalah perang global yang terpusat di Eropa yang terjadi pada 28 Juli tahun 1914 sampai dengan 11 November tahun 1918. Latar belakang terjadinya Perang Dunia I. Ada dua sebab yaitu umum dan khusus yang mempengaruhi meletusnya Perang Dunia I ini. Sebab umum, yang pertama adalah kemajuan industri. Adanya kemajuan industri di Eropa menimbulkan masalah baru dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Setiap negara berusaha untuk memajukan industri negaranya sehingga timbul persaingan di antara negara-negara Eropa tersebut. Yang kedua adalah politik kolonialisme dan imperialisme. Dengan adanya kemajuan industri tersebut mengakibatkan munculnya mendapatkan wilayah jajahan yang luas sebagai tempat pengambilan bahan mentah atau bahan baku, sekaligus sebagai tempat pemasaran hasil-hasil produksi serta sebagai tempat untuk menanam modal. Yang ketiga adalah politik mencari kawan. Adanya keadaan fisik dan politik yang semakin tegang merupakan salah satu sebab yang mendorong negara-negara untuk mencari kawan dalam menghadapi lawan. Eropa terbagi menjadi dua blok, yaitu Triple Alliance tahun 1882 yang terdiri dari Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia, dan Triple Entente pada tahun 1907 yang terdiri dari Prancis, Inggris, dan Rusia. Yang keempat adalah perlombaan bersenjata. Setiap negara meningkatkan persenjataan dan tidak mau kalah dengan negara yang lain untuk mempersiapkan perang. Sementara itu, sebab khusus terjadinya Perang Dunia Pertama adalah terbunuhnya putra mahkota Austria-Hungaria, yaitu Franz Ferdinand di Sarajevo pada tanggal 28 Juni tahun 1914 oleh anggota Gerakan Serbia Raya yang dipimpin oleh Gavrilo Princip. Pada waktu itu, putra mahkota bersama istrinya sedang mengadakan kunjungan untuk melihat dari dekat latihan perang di daerah Bosnia. Ternyata latihan tersebut dianggap sebagai tantangan oleh pihak Serbia Raya yang didukung oleh Rusia. Hal tersebut menjadi alasan untuk menghancurkan Serbia. Austria-Hungaria mengajukan sejumlah tuntutan kepada Serbia. Sebenarnya Serbia menerima sejumlah tuntutan dan menawarkan konferensi internasional untuk membicarakan tuntutan lainnya. Namun, Austria-Hungaria menolak tuntutan Serbia tersebut. Sebulan setelah Franz Ferdinand meninggal, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Sejak saat itulah dimulailah Perang Dunia Pertama. Pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Yang pertama adalah dari blok Jerman, yaitu pihak sentral yang terdiri dari 4 negara, yaitu Jerman, Turki, Bulgaria, dan Austria-Hungaria. Sementara di blok Prancis atau pihak sekutu terdiri dari 23 negara antara lain Prancis, Rusia, Inggris, Italia, Amerika Serikat, Serbia, Belgia, Rumania, Yunani, Portugal, dan Jepang. Kronologi Perang Dunia Pertama. Kronologi pada saat terjadinya Perang Dunia Pertama dikelompokkan menjadi per tahun, yaitu dari tahun 1914 sampai dengan 1918. Pada tahun 1914, pada tanggal 28 Juni terjadi pembunuhan terhadap Archduke Franz Ferdinand beserta istrinya.
Pembunuhan ini terjadi di Sarajevo, sekarang ibu kota Bosnia dan Herzegovina, dan dilakukan oleh sekelompok radikal Bosnia Serbia, Gavrilo Princip. Pada 23 Juli, Austria-Hungaria memberikan ultimatum berisi 10 tuntutan kepada Serbia. Pada tahun 1914 ini, banyak terjadi peristiwa yang menandakan benar-benar dimulainya Perang Dunia Pertama. Sementara pada tahun 1915, pada 18 Februari, Jerman mulai melakukan blokade terhadap Inggris. Pada tanggal 22 April, pada pertemuan Ypres kedua, Jerman melanggar konferensi Den Haag dengan memakai gas klorin untuk pertama kalinya di front barat. Pada 25 April, pasukan sekutu mendarat di semenanjung Gallipoli, Turki. Pada 7 Mei, kapal selam Jerman menenggelamkan kapal laut Amerika Serikat Lusitania. Pada 23 Mei, Italia mengumumkan perang kepada Austria-Hungaria. Peristiwa itu mengawali pertempuran di front Italia. Sementara pada tahun 1916, pada 21 Februari, pasukan Jerman memulai pertempuran Verdun. Prancis yang terluka dalam pertempuran Verdun. Dalam pertempuran ini, Prancis kehilangan 542.000 korban, sementara Jerman kehilangan 435.000. Pada 31 Mei sampai 1 Juni, armada laut Inggris menyerang armada laut Jerman dalam pertempuran Jutland. Pada 1 Juli, pasukan sekutu memulai pertempuran Somme. Angkatan Darat Britania Raya mengalami hari paling mematikan dalam sejarahnya, dengan korban 57.470 jiwa, termasuk 19.240 gugur pada hari pertama pertempuran Somme. Pada tanggal 27 Agustus, Angkatan Darat Rumania melancarkan serangan terhadap Austria-Hungaria dengan sedikit bantuan dari Rusia. Serangan Rumania awalnya sukses memukul tentara Austria-Hungaria di Transilvania. Namun serangan balasan oleh pasukan Blok Sentral memukul kembali pasukan Rusia-Rumania. Pada 16 November, pasukan Prancis dan Serbia menduduki kembali sedikit wilayah Makedonia dengan menaklukkan Bitola. Sementara di tahun 1917, pada 1 Februari, Jerman mengumumkan perang laut tak terbatas. Pada 6 April, Amerika Serikat mengumumkan perang kepada Jerman. Pada 9 April, pertempuran Arras terjadi yang mana pertempuran Arras ini ditutup pada tanggal 16 Mei tahun 1917. Kemajuan pasukan Inggris sempat terhenti. Meskipun kemenangan Inggris taktis, pertempuran tidak menghasilkan terobosan berarti yang diharapkan. Inggris kehilangan 158.000 tentara dalam serangan itu, dan Jerman 120.000 kematian. Pada 24 Juni, pasukan Amerika Serikat mendarat di Prancis. Pada 26 Oktober, Blok Sentral melancarkan serangan menghancurkan yang dipimpin oleh Jerman. Mereka menang di Caporetto. Pada 9 Desember, Rumania terpaksa menandatangani gencatan senjata dengan Blok Sentral. Dan pada tahun 1918, pada 8 Januari, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson mengumumkan 14 pokok perdamaian yang dikenal sebagai 14 Points. Pada 3 Maret, Rusia menandatangani perjanjian Brest-Litovsk. Pada 21 Maret, Jerman melakukan serangan di front barat, di mana Jerman kehilangan lebih dari 680.000 korban, yang sebagian besar pada unit Stormtrooper yang memimpin serangan. Sementara sekutu kehilangan lebih dari 850.000 tentara gabungan. Pada 7 Mei, Rumania secara resmi berdamai dengan Blok Sentral dengan menandatangani perjanjian Bukares. Pada 26 September, pasukan sekutu melancarkan serangan balasan di front barat. Serangan 100 hari adalah keberhasilan spektakuler bagi sekutu, tapi mereka membayar mahal untuk itu. Sekutu kehilangan total 1.069.636 korban, termasuk 127.000 pasukan Amerika. Jerman kehilangan 785.000
1.733 korban. Tapi mungkin kerugian yang terbesar adalah runtuhnya Kekaisaran Jerman dan persyaratan perdamaian. Pada 29 September, Bulgaria menyerah. Pada 30 Oktober, Kesultanan Utsmaniyah menyerah di Mondros. Pada 3 November, Austria-Hungaria mengirimkan bendera putih untuk meminta gencatan senjata. Persyaratan yang disampaikan melalui telegraf oleh pemimpin suku di Paris dikirim ke komandan Austria dan diterima. Gencatan senjata dengan Austria ditandatangani di Villa Giusti, dekat Padua. Austria dan Hungaria menandatangani gencatan senjata terpisah setelah penggulingan monarki Habsburg. Pada 11 November tahun 1918, Jerman menandatangani perjanjian gencatan senjata sekaligus mengakhiri Perang Dunia Pertama. Akhir Perang Dunia Pertama. Kekalahan Jerman di front barat mengakibatkan kehidupan rakyat bertambah susah. Dengan keadaan Jerman tersebut menimbulkan gerakan dari kaum komunis yang akan menggulingkan pemerintah. Jerman menghadapi serangan 2 kali, yaitu dari pihak sekutu dan dari pemberontak kaum komunis. Karena serangan tersebut, Jerman terpaksa menyerah pada tahun 1918. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, baik negara yang menang maupun negara yang kalah perang mengadakan perjanjian-perjanjian perdamaian. Salah satu perjanjian perdamaiannya adalah Perjanjian Versailles pada tahun 1919, yang mana perjanjian Versailles ini adalah suatu perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia Pertama antara sekutu dan Kekaisaran Jerman. Setelah 6 bulan negosiasi melalui Konferensi Perdamaian Paris, perjanjian ini akhirnya ditandatangani sebagai tindak lanjut dari pelucutan senjata yang ditandatangani pada bulan November tahun 1918 di Compiègne Forest yang mengakhiri perseteruan sesungguhnya. Akibat Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ini berakibat bagi dunia internasional pada umumnya dan pada Indonesia khususnya. Yang pertama adalah bagaimana akibat Perang Dunia Pertama ini bagi dunia internasional. Di bidang politik, dan akibatnya adalah lahirnya negara baru seperti Polandia, Finlandia, Hungaria, Cekoslowakia, Yugoslavia, Mesir, Saudi Arabia, Irak, Syria, Lebanon, dan Transjordania. Selain itu, Austria-Hungaria dipecah menjadi 2 negara, yaitu Austria dan Hungaria. Selain itu, Turki menyerahkan negara-negara jajahannya. Negara jajahannya diserahkan kepada Inggris, yaitu Mesir, Palestina, Yordania, Irak, dan Siprus, dan kepada Perancis, yaitu Syria, Lebanon, serta kepada Italia, yaitu Libya. Yang selanjutnya terbentuknya LBB yang diprakarsai oleh Woodrow Wilson, dan timbulnya paham-paham politik baru seperti di Italia lahir paham fasis oleh Benito Mussolini, di Jerman lahir paham Nazi oleh Adolf Hitler, dan di Turki lahir paham etatisme. Munculnya Nazisme sangat erat hubungannya dengan kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama. Nazisme merupakan bentuk kebangkitan spirit nasionalis dan penolakan berbagai perubahan setelah Perang Dunia Pertama. Sementara di bidang ekonomi, adanya perang telah menghancurkan perekonomian dunia dan hal tersebut menimbulkan krisis ekonomi yang dahsyat dikenal dengan sebutan Malaise pada tahun 1929. Selain hal tersebut, karena pusat pertempuran berada di Eropa, maka perekonomian Amerika Serikat sebagai negara kreditur dunia. Sementara di bidang sosial, dalam Perang Dunia I, hampir 1 juta pria meninggal. Hal tersebut menjadikan jumlah wanita menjadi lebih banyak. Jumlah wanita tersebut sebagian besar merupakan wanita yang membutuhkan penghidupan ekonomi. Karena hal itulah banyak wanita yang kemudian bekerja di sektor industri. Dampak sosial lainnya adalah munculnya trauma pada sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama.
Sementara dampak Perang Dunia Pertama bagi Indonesia di bidang politik adalah setelah terjadinya Perang Dunia Pertama ini menyebabkan pergerakan politik menjadi semakin kuat. Hal ini dapat dilihat dari sebelum terjadinya perang, organisasi seperti Sarekat Islam dan Budi Utomo pada umumnya memiliki sifat yang lunak atau patuh terhadap pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pasca Perang Dunia Pertama, tumbuh sikap radikal, salah satunya dari organisasi Budi Utomo yang memunculkan isu penting mengenai pertahanan sendiri dan menjadi penyokong wajib militer bagi pribumi. Dampak bidang politik bagi Indonesia selanjutnya yaitu meningkatnya tuntutan politik serta berkembangnya mobilitas politik yang berlangsung di masyarakat. Sementara di bidang ekonomi, setelah terjadinya Perang Dunia Pertama, ekspor pemerintah Hindia Belanda mengalami peningkatan, salah satunya terhadap Amerika Serikat. Namun kehidupan ekonomi di dalam negeri Indonesia tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat signifikan. Harga-harga komoditas ekspor mengalami penurunan, contohnya harga ekspor gula. Hal ini disebabkan banyak negara yang menghasilkan komoditas ekspor jenis ini seperti Jepang dan Inggris. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda hanya mengandalkan produk ekspornya terutama minyak bumi. Dan terakhir di bidang sosial, dampak bidang sosial di Indonesia yaitu timbulnya perbedaan antara masyarakat pribumi dan Eropa yang terlihat sangat mencolok. Usaha untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan kelaparan hanya dilakukan oleh para pengusaha daerah di mana tempat mereka mempunyai lahan perkebunan. Usaha tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan kelancaran perkebunan saja. Hal inilah membuat kegelisahan sosial menjadi sangat meluas. Sekian penjelasan saya mengenai Perang Dunia Pertama.